Halo teman-teman, di sini aku mau sharing ya persyaratan apa saja yang harus disiapkan jika kalian ingin menikah dengan warga negara Turki dan menikahnya itu di Turki. Ini update 2025 untuk yang KTP Jakarta. Karena bisa jadi di luar Jakarta itu prosedurnya berbeda. Jadi langkah pertama yang perlu kalian siapkan adalah pas foto. Kalian perlu menyiapkan pas foto untuk SKCK, ukuran 4x6, backgroundnya merah, bikin sekitar 5 sampai 8 lembar. Dan pas foto untuk di Turkinya itu ukuran 5x5, background putih. Nah, untuk yang di Turki ini bikin aja sebanyak-banyaknya sekitar 10 sampai 20 lembar karena lebih baik cetak yang banyak ya guys ya daripada nanti pas nyampe sana ternyata kurang jadi harus nyetak lagi. Jadi biar lebih praktis gitu ya. Langkah selanjutnya kalian harus membuat SKCK terlebih dahulu kalau menurutku ya, karena SKCK itu sangat mudah bikinnya. Kalian tinggal mendownload aplikasi Polri Presisi, di situ kalian bisa submit pengajuan SKCK secara online. Itu 1 hari jadi, bayarnya cuma 30.000 dan SKCK fisiknya tetap harus kalian ambil. Kalau kalian mau menikah di luar negeri atau studi di luar negeri, itu pengambilannya di Mabes Polri yang ada di Blok M yang di Jalan Trunojoyo itu guys. Terus jangan lupa SKCK-nya itu di apostil. Apostil itu istilahnya kayak legalisir dokumen tapi yang berlaku secara internasional gitu ya guys. Kalian bisa mengajukan apostil secara online di ahu.go.id. Kalian klik menu apostil dan kalian submit data yang diminta. Biasanya memakan waktu 2-3 hari untuk keputusan apostilnya itu diterima atau ditolak. Kalau ditolak, tenang saja, jangan khawatir. Ada note-nya di situ. Apa saja yang perlu direvisi. Jadi kalian tidak perlu bingung. Lanjut, setelah proses apostil, kita bisa melakukan tes kesehatan di puskesmas. Tapi tentunya pakai surat pengantar RT RW dulu ya guys ya. Jadi kalian ke RT RW minta surat pengantar untuk mengurus pernikahan dan untuk tes kesehatan. Biasanya RT sudah hafal sih. Biasanya RT langsung memberikan semua surat yang dibutuhkan. Kalian langsung daftar untuk tes kesehatan di puskesmas yang ditunjuk. Lalu kalian akan mendapatkan sertifikat layak nikah. Sertifikatnya itu langsung jadi hari itu juga. Itu digunakan untuk salah satu syarat meminta surat pengantar dari kelurahan. Setelah itu lanjut ke kelurahan untuk minta surat pengantar N1, N2, N3, N4. Nah, kalau di kelurahan aku itu hanya mengeluarkan surat N1, yang mana submitnya itu by online juga di jakevo.jakarta.go.id. Di situ kita lampirkan dokumen yang diminta seperti data-data saksi, data orang tua, KTP, KK, kita semuanya submit di situ. Itu suratnya 1 hari jadi, aku submit pagi, sorenya udah jadi. Nah, dari surat itu kita bawa ke KUA untuk minta surat rekomendasi untuk menikah di luar negeri atau di Turki atau di negara manapun yang kalian tuju ya. Kalian bisa tanya berkasnya apa saja yang perlu dilampirkan. Kalau berkasnya sudah lengkap, suratnya bisa langsung jadi saat itu juga. Satu lagi surat yang harus kalian siapkan yaitu surat keterangan belum menikah. Surat itu nanti diapostil lagi. Nanti surat-surat itu yang sudah kita kumpulkan di Indonesia ini akan ditukar dengan surat pengantar menikah di KJRI Istanbul. Kalian perlu secara aktif email ke KJRI surat apa saja yang dibutuhkan. Kalian juga harus membuat janji temu untuk ke KJRI. Jadi kalian tidak bisa langsung datang begitu aja ya guys ya. KJRI cukup informatif. Dia langsung memberikan link untuk persyaratannya apa saja untuk meminta surat pengantar menikah di Turki dan link untuk membuat janji temu dengan KJRI. Kalau ada yang bingung, kalian jangan ragu untuk email ke KJRI gitu ya. Harus aktif memang kitanya. Dan ada tambahan dokumen lagi dari KJRI karena berhubung dari kelurahan itu hanya mengeluarkan N1 dan dari KUA hanya mengeluarkan surat rekomendasi sesuai konfirmasi dari KJRI Istanbul. Aku menyiapkan secara mandiri surat persetujuan orang tua yang ditandatangan di atas materai dan surat persetujuan calon mempelai, yaitu yang ditandatangani oleh aku dan calon suami gitu ya guys ya. Jadi sedikit sharing, jadi ada temenku yang orang Depok, dia submitnya masih manual, yaitu masih datang ke kelurahan lalu menyerahkan berkas, tidak melalui JAKEVO. Itu dia sudah lengkap tuh, sudah dapat N1, 2, dan
3 dan 4 gitu. Kalau aku kan submit di Jak Evo dan ternyata cuma dapat N1. Jadi dari KJRI meminta aku untuk menyiapkan secara mandiri surat kesepakatan mempelai dan surat persetujuan orang tua. Terus setelah itu gimana? Apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran di KUA di Turkinya? Atau setelah dari KJRI itu bagaimana hasilnya? Nanti kita update di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.